saya akan menjelaskan tentang Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 4 Tahun 2017. Nah, PM ini menjelaskan tentang sertifikasi kecakapan awak sarana perkeretaapian, menimbang A. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 302 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan perkeretaapian dan dalam rangka meningkatkan kompetensi awak sarana perkeretaapian dalam memenuhi tuntunan pelayanan penyelenggaraan perkeretaapian serta perkembangan teknologi perkeretaapian. B. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang sertifikasi kecakapan awak sarana perkeretaapian. Menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang sertifikasi kecakapan awak sarana perkeretaapian. Bab 1 tentang ketentuan umum. Yang pertama ada perkeretaapian, kereta api, sarana perkeretaapian, sistem pengoperasian sarana perkeretaapian secara manual, sistem pengoperasian sarana perkeretaapian secara otomatis, peralatan khusus, awak sarana perkeretaapian, masinis, dan asisten masinis, penyelia, instruktur masinis, jam kerja awak sarana perkeretaapian, langsir, sertifikat kecakapan, kompetensi, asesor, pendidikan dan pelatihan, menteri, dan yang terakhir Direktur Jenderal. Yang pertama, perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api. Yang kedua ada kereta api. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api. Selanjutnya, sarana perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel. Nah, untuk selanjutnya kalian dapat melihat penjelasan lebih lanjut di bab 1 pasal 1. Bab 2 yaitu pengoperasian sarana perkeretaapian. Yang pertama, pengoperasian sarana perkeretaapian baik secara otomatis atau manual. Secara otomatis ada Automatic Train Protection atau ATP, Automatic Train Operation atau ATO, Automatic Train Supervision atau ATS. Dan secara manual yaitu ada awak sarana perkeretaapian tingkat pertama, awak sarana perkeretaapian tingkat muda, dan awak sarana perkeretaapian tingkat media. Yang kedua ada asisten masinis sebagaimana dimaksud diklasifikasikan sebagai awak sarana perkeretaapian tingkat pertama dengan standar kompetensi sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan tentang perkeretaapian. Yang kedua, mengetahui dan memahami tata cara berlalu lintas dan mengoperasikan kereta api. Selanjutnya, kompetensi awak sarana perkeretaapian untuk peralatan khusus dibuktikan dengan tanda lulus pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pabrikan, vendor, dan atau prinsipal atau lembaga atau badan hukum yang telah mendapat persetujuan dari pabrikan, vendor, dan atau prinsipal untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan peralatan khusus. Yang kedua, tanda lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 akan dilakukan verifikasi dan pengesahan oleh Direktur Jenderal. Sertifikat dan tanda pengenal kecakapan awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berlaku selama 4 tahun. Pemegang sertifikat dan tanda pengenal kecakapan awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 3 juga mempunyai kewenangan sebagai awak sarana perkeretaapian sesuai dengan klasifikasinya. Bab 3 yaitu tentang kecakapan dan kewenangan awak sarana perkeretaapian dengan sistem otomatis. Sebagai awak sarana perkeretaapian harus memenuhi standar kompetensi yang terdiri atas 1. Mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan pengoperasian sarana perkeretaapian. Yang kedua, mengetahui dan memahami tata cara berlalu lintas dalam mengoperasikan sarana perkeretaapian. Yang ketiga, mampu menilai sarana perkeretaapian siap untuk dioperasikan. Nah, kecakapan awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 diberikan dalam bentuk
A. Sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian, dan B. Tanda pengenal kecakapan awak sarana perkeretaapian. Dan awak sarana perkeretaapian memiliki kewenangan, yaitu A. Melaksanakan standar prosedur administrasi dalam pelaksanaan tugas. Yang B. Melaksanakan standar prosedur operasi. C. Memastikan sarana perkeretaapian siap dioperasikan. D. Melaksanakan standar prosedur pengoperasian sarana perkeretaapian. Dan yang E. Melaksanakan standar prosedur operasi dalam mengatasi gangguan teknis dan operasional. Nah, 4 menerangkan tentang persyaratan dan prosedur sertifikasi awak sarana perkeretaapian. Persyaratannya adalah A. Pria atau wanita. B. Sehat jasmani dan rohani. Yang C. Tidak buta warna. D. Tinggi badan minimal 160 cm. Yang E. Memiliki tanda lulus pendidikan minimal sekolah lanjut tingkat atas. Yang F. Memiliki tanda lulus pendidikan dan pelatihan awak sarana perkeretaapian sesuai dengan sistem pengoperasiannya. Dan yang G. Lulus uji kecakapan sebagai awak sarana perkeretaapian sesuai dengan sistem pengoperasiannya. Dan untuk mendapatkan sertifikasi dan tanda pengenal kecakapan awak sarana perkeretaapian diajukan kepada Direktur Jenderal oleh A. Badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi. B. Unit kerja tempat pemohonan kerja atau C. Penyelenggaraan sarana perkeretaapian. Nah, permohonan diajukan dengan melampirkan yang pertama, fotokopi kartu tanda penduduk atau RTP yang masih berlaku. Yang kedua, pas foto terbaru dengan latar belakang merah ukuran 3x4 sebanyak 1 lembar. Yang C. Tanda bukti lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan sistem pengoperasian sarana perkeretaapian yang dimohon yang dilegalisir oleh badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi. Dan bab yang keempat selanjutnya, untuk mendapatkan sertifikasi dan tanda pengenal kecakapan awak sarana perkeretaapian harus memenuhi persyaratan A. Sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian tingkat muda, yaitu memiliki tanda lulus pendidikan dan pelatihan awak sarana perkeretaapian tingkat pertama dan lulus uji kecakapan sebagai awak sarana perkeretaapian tingkat pertama. B. Sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian tingkat muda, yaitu telah bertugas sebagai awak sarana perkeretaapian tingkat pertama selama paling sedikit 1 tahun atau 2000 jam kerja yang dibuktikan dengan melampirkan buku catatan jam kerja atau logbook dan lulus uji kecakapan sebagai awak sarana perkeretaapian tingkat muda. Yang C. Sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian tingkat muda, yaitu telah bertugas sebagai awak sarana perkeretaapian tingkat muda selama paling sedikit 4 tahun atau 8.000 jam kerja yang dibuktikan dengan melampirkan buku catatan jam kerja atau logbook dan lulus uji kecakapan sebagai awak sarana perkeretaapian tingkat madya. Selanjutnya, bab 5 mengenai persyaratan dan kompetensi asesor. Asesor bidang awak sarana perkeretaapian merupakan tenaga penilai yang memiliki kualifikasi awak sarana perkeretaapian. Asesor bidang awak sarana perkeretaapian harus mempunyai persyaratan A. Pendidikan paling rendah D3 atau sederajat. B. Memiliki pengalaman paling sedikit 4 tahun di bidang perkeretaapian. C. Memiliki sertifikat asesor di bidang awak sarana perkeretaapian. Asesor bidang awak sarana perkeretaapian sebagai dimaksud dalam pasal 20 harus mempunyai kompetensi mengetahui, memahami tata cara dan prosedur awak sarana perkeretaapian. Pertama, sertifikat asesor bidang awak sarana perkeretaapian diberikan setelah lulus pendidikan dan pelatihan asesor bidang awak sarana perkeretaapian. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan asesor bidang awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan dapat dilimpahkan kepada badan hukum atau lembaga yang diakreditasi oleh Menteri. Yang ketiga, sertifikat asesor bidang awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Bab 6 yaitu kewajiban memegang sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian. Yang pertama, pemegang sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian dalam melaksanakan tugas wajib A. Memiliki surat keterangan pengenalan lintas yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. B. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 6 yaitu tentang kewajiban pemegang sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian.
Yang pertama, pemegang sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian dalam melaksanakan tugas wajib A. Memiliki surat keterangan pengenalan lintas yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. B. Mengoperasikan kereta api sesuai dengan kompetensi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. C. Membawa tanda pengenal sebagai awak sarana. D. Membawa surat tugas dari penyelenggara sarana perkeretaapian, menjaga, memeriksa kesehatan, dan mengikuti tes kesehatan paling sedikit 2 tahun sekali. F. Minimal dalam waktu 2 tahun harus mengoperasikan sarana perkeretaapian. G. Menjaga dan atau meningkatkan kompetensi sebagai awak sarana perkeretaapian dalam bentuk mengikuti pelatihan penyelenggaraan dalam waktu paling sedikit setiap 1 tahun. Dan H. Dalam melaksanakan tugas, awak sarana perkeretaapian wajib mendokumentasikan jumlah jam kerja yang dijalankan di dalam buku catatan jam kerja atau logbook yang disahkan secara periodik oleh atasan yang bersangkutan. Logbook sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Kedua, untuk menjalankan kompetensi awak sarana perkeretaapian harus A. Minimal dalam kurun waktu 2 tahun harus mengoperasikan sarana perkeretaapian, atau B. Mengikuti pelatihan penyelenggaraan, seminar atau lokakarya di bidang tugasnya yang paling sedikit sekali dalam 2 tahun. Pasal 25 yaitu untuk menunjang pelaksanaan tugas awak sarana perkeretaapian, badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian wajib meningkatkan kemampuan awak sarana perkeretaapian. 7 tentang sanksi administrasi. 1. Sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian dapat dicabut apabila pemegang sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 24. 2. Pencabutan sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui peringatan tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 hari kerja. 3. Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian untuk jangka waktu paling lambat 30 hari kerja. 4. Apabila selama pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak ada upaya perbaikan, maka sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian dicabut. Sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian dibekukan tanpa melalui peringatan dalam hal memegang sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian tersebut. A. Tidak memenuhi standar kesehatan dan atau mengalami cacat fisik atau terganggu kesehatan jiwanya sehingga tidak dapat menjalankan tugas. B. Terkena pengaruh alkohol, narkotika, atau obat-obatan yang dapat mempengaruhi fisik dan mental. Atau C. Pemegang sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan dan keamanan operasional kereta api yang mengakibatkan kecelakaan dan menimbulkan rintang jalan. Sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian dicabut dan melalui peringatan dalam hal A. Digunakan oleh orang lain yang tidak berhak, B. Diperoleh dengan cara tidak sah, C. Diberhentikan dengan tidak hormat dengan kelalaian dalam menjalankan tugas sebagai masinis, D. Tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya akibat gangguan jasmani dan rohani yang bersifat permanen, atau E. Melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan dan keamanan operasional kereta api yang mengakibatkan kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa dan rintang jalan berdasarkan pemeriksaan dan analisis kecelakaan. Pasal 29 yaitu peringatan, pembekuan atau pencabutan sebagaimana dimaksud pada pasal 26, pasal 27 dan pasal 28 dilakukan oleh Direktur Jenderal. Jadi untuk awak sarana yang melakukan pelanggaran, maka sertifikat kecakapannya dapat dicabut, seperti itu. Selanjutnya, bab 8 yaitu tentang bentuk dan format sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian. 1. Sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian berbentuk buku sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian dan tanda pengenal kecakapan. 2. Buku sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dari atas poin A hingga poin X. Contoh dari poin A yaitu memiliki 12 halaman dan cover depan dan belakang. Memiliki panjang 12 cm. Dan yang terakhir poin X yaitu tentang jenis sarana yang dioperasikan. Dan kalian bisa baca di PM ini ya, seperti itu. Bab selanjutnya yaitu penyelenggaraan pendidikan.
Bab 9 yaitu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan awak sana perkeretaapian. 1. Pendidikan dan pelatihan untuk memperoleh sertifikat kecakapan awak sana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 huruf A dapat dilakukan oleh A. Badan hukum atau lembaga pendidikan yang telah mendapatkan akreditasi dari Menteri dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Dalam hal badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah mendapatkan akreditasi oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum mampu menyediakan jenis pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan oleh badan usaha penyelenggara prasarana dan atau sarana perkeretaapian, maka badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan harus bekerja sama dengan lembaga lain atas rekomendasi Direktorat Jenderal. Pasal 33 ayat 1 yaitu pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada pasal 32 dilaksanakan berdasarkan kurikulum dan silabus yang disusun dengan mengacu kepada kompetensi awak sana perkeretaapian. 2. Standar muatan kurikulum dan silabus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh unit kerja yang di bidang pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian Perhubungan. Selanjutnya, ketentuan lain-lain yaitu pasal 35 untuk memperoleh sertifikat kecakapan awak sana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 10 dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 36 yaitu dalam rangka upaya meningkatkan kemampuan keahlian sumber daya manusia perkeretaapian, badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian harus mendukung dan membantu kegiatan belajar mengajar bidang perkeretaapian, penelitian, kegiatan praktek lapangan atau PKL, magang kepada penyelenggara pendidikan dan pelatihan di bidang perkeretaapian. Jadi, jika ada misal sekolah nih di bidang perkeretaapian, atau di bawah Kementerian Perhubungan akan melakukan PKL, maka badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian harus mendukung dan membantu kegiatan tersebut. Bab 11 nih, ketentuan penutup. Pasal 37, pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 155 tahun 2015 tentang sertifikat kecakapan awak sana perkeretaapian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 38 yaitu Direktur Jenderal Pengawasi Pelaksanaan Peraturan Menteri ini. Pasal 39, peraturan menteri ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, pemerintah pengundangan peraturan menteri dengan penempatannya dan berita negara Republik Indonesia. Nah, bab 11 yaitu tentang ketentuan penutup. Oke. Pasal 37 pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 155 tahun 2015 tentang sertifikasi kecakapan awak sana perkeretaapian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 38 Direktur Jenderal Pengawasi Pelaksanaan Peraturan Menteri ini. Pasal 39 yaitu peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan menteri dengan penempatannya dalam berita negara Republik Indonesia. Nah, berikut adalah lampiran buku sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian. Tampak depan yaitu buku sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian tingkat pertama, tingkat muda, dan tingkat madya. Oke. Selanjutnya lampiran. Nah, ini ada foto dan lain-lain, nomor, nama pemegang. Nah, ini adalah identitas awak sarana perkeretaapian. Ada nomor sertifikat, nomor pemegang, foto. Nah, bab 11 yaitu tentang ketentuan penutup. Oke. Pasal 37 pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 155 tahun 2015 tentang sertifikasi kecakapan awak sarana perkeretaapian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 38 Direktur Jenderal Pengawasi Pelaksanaan Peraturan Menteri ini. Pasal 39 yaitu peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan menteri dengan penempatannya dalam berita negara Republik Indonesia. Nah, berikut adalah lampiran buku sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian. Tampak depan yaitu buku sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian tingkat pertama, tingkat muda, dan tingkat madya. Oke. Selanjutnya lampiran. Nah, ini ada foto dan lain-lain, nomor, nama pemegang.
Nah, ini adalah identitas awak serana perkeretaapian. Ada nomor sertifikat, nomor pemegang,